Halo anak-anakku, selamat bertemu kembali bersama dengan saya. Perkenalkan, saya Bu Agustina Aryana, biasa dipanggil Bu Ana, dan saya akan mendampingi kalian untuk pembelajaran ekonomi di kelas 11 ini. Untuk pembelajaran ekonomi di bab pertama adalah pendapatan nasional. Nah, di dalam pembelajaran untuk bab pendapatan nasional ada beberapa bagian yang akan kita pelajari, mulai dari pengertian pendapatan nasional, kemudian manfaat perhitungan pendapatan nasional, komponen-komponen pendapatan nasional, metode perhitungan pendapatan nasional, kemudian pendapatan per kapita, dan distribusi pendapatan nasional. Untuk tujuan pembelajaran, jadi dengan kita belajar tentang pendapatan nasional, kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian pendapatan nasional, kemudian menjelaskan manfaat pendapatan nasional, menjelaskan komponen-komponen pendapatan nasional dengan baik, kemudian dapat menghitung besar pendapatan nasional, dapat menjelaskan pendapatan per kapita, dan menjelaskan distribusi pendapatan nasional. Berikut adalah nilai-nilai karakter kebangsaan yang bisa dikembangkan dalam mempelajari bab tersebut. Kita mulai dari pengertian pendapatan nasional. Untuk pengertian pendapatan nasional ada beberapa pengertian. Yang pertama, pendapatan nasional bisa dikatakan sebagai total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu yang dihitung berdasarkan nilai pasar. Selain itu, pendapatan nasional juga dapat didefinisikan sebagai jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam waktu tertentu yang diukur dengan satuan uang. Nah, berdasarkan Alfred Marshall, seorang ekonom klasik, pendapatan nasional itu bisa dikatakan sebagai tenaga kerja dan modal dari suatu negara yang mengolah sumber alamnya untuk memproduksi sejumlah neto komoditi baik material, imaterial, termasuk jasa, dan sejenisnya. Nah, di dalam mempelajari pendapatan nasional ada beberapa hal yang akan dipelajari. Konsep-konsepnya itu terdiri dari yang pertama adalah produk domestik bruto atau GDP atau gross domestic product atau bisa dikatakan sebagai PDB, produk domestik bruto tadi. Kemudian yang kedua adalah produk nasional bruto atau PNB atau bisa juga dikatakan sebagai GNP atau gross national product. Sedangkan hal yang ketiga adalah berkenaan dengan produk nasional neto atau NNP. Kemudian tentang pendapatan nasional neto atau NNI atau bisa juga dikatakan sebagai net national income. Kemudian berkenaan dengan pendapatan disposable atau disposable income.
Dan yang terakhir, komponennya adalah personal income atau PI. Kita mulai dari yang pertama adalah produk domestik bruto. Apa itu produk domestik bruto? Produk domestik bruto atau PDB adalah nilai seluruh produksi barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi di suatu negara. Untuk produk domestik bruto bisa didapat dari barang atau jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang ada di dalam negeri ditambah dengan barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan asing yang beroperasi di dalam negeri. Jadi, dengan kata lain, untuk produk domestik bruto di sini adalah dengan menjumlahkan atau menghitung semua produk yang ada di dalam wilayah Republik Indonesia tanpa menghitung berapa produksi yang dihasilkan oleh warga negara yang ada di luar negeri. Kemudian tentang produk nasional bruto. Produk nasional bruto di sini bisa dihitung dengan menjumlahkan semua produksi yang dihasilkan warga negara Indonesia yang ada di dalam negeri ditambah dengan barang atau jasa yang dihasilkan warga negara yang bekerja di luar negeri. Jadi untuk produk nasional bruto adalah semua atau total produk yang dihasilkan oleh para warga negara Indonesia atau WNI. Kemudian tentang produk nasional neto. Produk nasional neto di sini bisa diperoleh dari PNB atau produk nasional bruto atau bisa juga didapat dari GNP dikurangi dengan depresiasi atau penyusutan. Itu akan menghasilkan yang namanya produk nasional neto atau NNP, Net National Product. Kemudian untuk NNI atau Net National Income. Untuk mendapatkan NNI, kita bisa menghitung dari NNP yang dikurangi dengan pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung di sini adalah jenis pajak yang pengenaannya bisa dilimpahkan kepada pihak lain. Kemudian tentang personal income atau PI. Untuk PI, ini adalah semua pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat. Di dalam mencari PI atau personal income bisa didapat dari NNI dikurangkan dengan laba ditahan. Laba ditahan di sini adalah jenis laba yang tidak dibagikan pada rapat umum pemegang saham. Kemudian dikurangi dengan iuran jaminan sosial, kemudian ada asuransi, dan ditambah dengan transfer payment. Sedangkan yang terakhir adalah DI atau disposable income. Disposable income di sini adalah pendapatan yang benar-benar bisa dipakai oleh tiap individu atau kita menyebutnya sebagai take home pay. Untuk DI bisa diperoleh dari PI atau personal income atau pendapatan perseorangan dikurangi dengan pajak penghasilan. Jadi secara umum dalam perhitungan pendapatan nasional kita menghitung apa yang namanya PDB, GNP, kemudian NNP, NNI, PI, dan DI. Nah,
Bagaimana anak-anakku? Ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, bisa menghubungi saya lewat WA ataupun lewat Telegram. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, cuci tangan, makan makanan yang bergizi, agar badan kita tetap sehat. Demikian untuk pembelajaran sub materi yang pertama. Sampai jumpa di sub materi yang berikutnya. Terima kasih.